Lembur, nginep di rumah teman, ada dua pilihan yang mungkin bisa dijadikan alasan kenapa dia pulang telat atau malah tidak pulang sama sekali. Tetapi jika dia melakukannya, tentu Daniel akan berpendapat lain. Daniel mungkin berpendapat bahwa dia kabur dan takut. Tidak. Sofia memang takut, tetapi dia tidak akan kabur. Dia akan menghadapi Daniel, bagaimanapun caranya. Mungkin Sofia harus menyelipkan pisau untuk berjaga-jaga. Cukup dilema. Sofia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sorot matanya menatap ruas jalan yang terlihat padat. Dan bersama dengan itu, hatinya juga berdetak hebat. "Selamat datang, Nona," sapa satpam yang membukakan Sofia gerbang. Sofia membalas dengan senyum tipis. Sekilas dia menatap halaman depan yang kosong. Pun dengan garansi, tidak ada mobil Daniel. Hanya ada beberapa mobil koleksi. Semoga dia tidak pulang. Semoga salah satu wanitanya mengajak Daniel keluar, batin Sofia. Berjalan masuk ke dalam rumah, nafas Sofia semakin sesak, seolah-olah di rumah itu tidak tersedia oksigen yang cukup untuk dirinya. "Bawa makan malamku ke kamar," ucap Sofia pada Hendra. "Yap," Hendra yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Hendra yang selalu menanyakannya dan peduli padanya. Tetapi Sofia benar-benar tidak ingin bercerita apapun pada Hendra. Saat ini dia sangat lelah secara fisik dan psikis. Hendra sedikit membungkuk. "Baik, Non." Sofia berlalu. Tidak banyak yang dia ucap, tidak banyak yang dia lakukan. Suaminya memang tajir melintir, memiliki puluhan pelayan, tetapi Sofia merasa tak memiliki satupun. Dia tetap merasa asing. Kenapa perasaannya seperti itu? Seusai menghabiskan makan malamnya, Sofia meminta wine pada pelayan. Dan sekarang, sebotol wine tersedia di meja. Sofia memang tidak suka alkohol, tapi bukan berarti dia tidak meminumnya. Sesekali dia minum saat ingin melupakan banyak hal, melupakan kematian ibunya, melupakan sikap ayahnya yang pilih kasih, dan banyak hal yang ingin dia lupa. 1 gelas, 2 gelas, dan entah sudah gelas keberapa yang dia habiskan. Botol wine yang penuh, kini tersisa setengah. Hidup adalah hal yang harus dijalani, bukan? Sofia sudah belajar itu setelah kematian ibunya, setelah rasa kecewa terhadap ayah dan ibu tirinya. Dunia tidak akan berhenti sekalipun dia terpaku dan tidak melakukan apapun. Maka dari itu, Sofialah yang harus beradaptasi dan menyesuaikan diri, sepatah apapun hatinya dan serapuh apapun tubuhnya. Namun kali ini, dia merasa tak sanggup. Sofia bukan wanita rendahan, bukan wanita murahan yang mau saja ditiduri, sekalipun yang meminta adalah suaminya sendiri. Oh tidak, bukan suami. Daniel tidak menginginkan pernikahan, juga dengan dirinya. Bagaimana bisa dia menyebut Daniel sebagai miliknya? Tak ada stempel yang menyatakan dengan jelas akan kepemilikan Daniel pun dengan dirinya. Mereka tidak memiliki satu sama lain. Mereka hanya terjebak status, terjebak di atap yang sama. Aku tidak membencinya, aku hanya tidak mencintainya. Dan cinta diperlukan dalam satu hubungan, lontar Sofia. Kesadarannya mulai menipis, dan dia tak tahu apa yang dia ocehkan. Sofia menengguk tandas minumannya, meletakkan gelas dengan cukup keras. Aku tidak mencintainya. Dia tidak mencintaiku. Hubungan ini sia-sia. Tak hanya hubungan, tetapi pernikahan mereka juga tidak ada gunanya. Hati mereka sama-sama menolak untuk memiliki. Tapi apa yang dia katakan tadi pagi? Intonasinya, suaranya kesal. Sofia mengisi kembali gelasnya dengan wine. Wajahnya memerah, dan tatapannya menyatakan bahwa dia sedang dalam keadaan pengaruh alkohol. Melayani, alis Sofia berdenyut tatkala melontarkan kata itu. Apa dia sudah kekurangan stok wanita? Keluhnya. Mobil Daniel masuk ke halaman rumahnya. Pria itu turun dengan aroma alkohol yang kuat. Tetapi Daniel tidak mabuk. Dia masih sadar dan masih bisa berdiri dengan kakinya sendiri tanpa sempoyongan. Fuck, umpat Daniel. Malam ini dia tidak bersama dengan wanita-wanitanya. Yang dia lakukan murni karena kerja. Salah satu klien yang menyebalkan mengajaknya ke bar. Klien itu mabuk parah sementara Daniel tidak. Parahnya,
klien itu tidak membawa orang bersamanya. Daniel pun harus kerepotan karena ulah klien itu. Hendra yang melihat kehadiran Daniel langsung mendekat, membawakan tas tuannya. "Apa Sofia sudah pulang?" tanya Daniel. Tak seperti biasanya, Hendra diam sesaat. "Sudah, Tuan." Mendengar jawaban itu, sudut bibir Daniel sedikit bergerak. Tersenyum miring karena ternyata nyali istrinya besar juga. Lalu, apakah Sofia masih bernyali jika Daniel masuk ke kamar gadis itu? "Apa Sofia ada di ruangannya?" tanya Daniel. "Iya, Tuan," balas Hendra. Cemas dan khawatir, Daniel tak pernah sekalipun bertanya tentang nonanya. Lalu kenapa tiba-tiba Daniel bertanya? "Baiklah kalau begitu." Daniel melonggarkan dasinya, mempercepat langkah. Daniel pikir Sofia akan mencari alasan untuk tidak pulang. Ternyata dugaannya salah. Istrinya pulang dan entah apa yang dipikirkan Sofia. Apa dia berpikir bahwa Daniel memang memintanya untuk melayani dan dia siap dengan segala yang akan terjadi padanya. Daniel segera masuk ke kamarnya, cepat-cepat mandi, lalu keluar menuju kamar Sofia. Bukan berarti dia tidak sadar ingin bercinta dengan Sofia. Daniel hanya ingin tahu reaksi Sofia, bagaimana ekspresi yang akan tercipta di wajah istrinya melihat Daniel saat ini. Tanpa mengetuk, Daniel membuka pintu kamar Sofia. Tidak dikunci. Apa Sofia sengaja? Hening. Sesekali angin menerbangkan gorden putih, dan tidak tampak batang hidung Sofia di kamar itu. Seakan-akan Sofia tengah sembunyi. Daniel melirik wine yang ada di meja. Jadi, dia sudah menyiapkannya, pikir Daniel. Ia kemudian duduk, merentangkan tangannya pada sofa dan menaikkan paha pada kaki kirinya. "Keluarlah, Sofia. Aku tidak suka dengan permainan ini," lontar Daniel. Suaranya cukup keras agar Sofia mendengarnya. Seraya menuangkan wine pada gelas yang kosong, Daniel tak sabar menunggu kehadiran Sofia. Satu teguk kemudian lolos dari tenggorokannya. Daniel mengedarkan pandangan, menjelajah dengan tatapan yang tajam, yang angkuh dan menyimpan fantasi liar. "Kau bukan anak kecil lagi, Sofia. Keluarlah sebelum kesabaranku habis," lantang Daniel dengan ancaman. Masih hening, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran Sofia. Daniel mengusap wajahnya yang emosi, seperti Sofia sengaja untuk membuatnya marah. "So you did it, Sofia," kata Daniel. Sofia telah menyentuh kesabaran Daniel yang memang dangkal. Jika sesuatu terjadi padanya, maka itu bukan salah Daniel, melainkan kesalahannya sendiri. Bukankah Daniel sudah memberi waktu? Daniel beranjak dari sofa, melangkah dengan tatap bak serigala. Brak, pintu kamar mandi ditendangnya. Tak ada siapa-siapa. "Fuck," umpatnya. "Come on, Sofia," pekiknya kesal. "Apa kau lebih suka dengan permainan kasar?" Mata Daniel menangkap gorden yang sejak tadi melayang-layang. Apakah Sofia di balkon? Ya, gadis itu bisa saja di balkon. Namun Daniel menatap kolong, kasur, dan lemari. Bisa saja gadis itu berada di sana. Daniel berdecak. Apa dia harus berjongkok untuk memastikan hingga dia mendengar suara lebih mirip rintihan dari balkon? Tanpa perlu menunggu lama, Daniel langsung melangkah cepat ke balkon. "Hey, are you crazy, Sofia?" Terlalu banyak kepedihan, terlalu perih untuk berpura-pura setiap hari. Dan Sofia hanyalah manusia yang memiliki batasan tertentu dalam mentolerir sesuatu. Dengan pemikirannya yang keruh, Sofia tidak bisa melihat secerah harapan. Sulit baginya untuk berpikir positif saat ini. Ia pun berdiri di samping pagar balkon. Angin malam yang menerpa wajahnya seakan menyambut Sofia. Gadis itu menaikkan dua kakinya pada besi pagar. Semakin tinggi dan semakin tinggi hingga merasa menyatu dengan alam sekitar. Jika saja dia menyusul ibunya yang sudah tenang, di alam sana, apakah semuanya akan baik-baik saja? Sofia menarik nafas dalam-dalam. Fisiknya memang tidak mengalami luka atau pukulan lagi, tetapi hati dan mentalnya telah rusak. Bruk. Punggung pria itu menghantam lantai cukup keras. "Are you crazy?" sentaknya. "Kalau kamu mau mati, jangan mati di rumahku. Keluar sana, cari tempat lain," omel Daniel. Daniel yang tengah merasakan sakit di sekitar punggung tentu hanya bisa diam, menahan amarahnya, tetapi tatapan frustasi dari manik hitam itu
membuat Daniel merasa seperti pria brengsek. Dan dia memang brengsek. Ayo kita masuk, bujuk Daniel dengan suara lembut. Sofia menggeleng. Aku tidak mau. Aku mau di sini saja. Kalau dia datang, aku bisa langsung melompat dari sini. Entah apa yang akan terjadi kalau seandainya Aiden tak mampu menahan diri dan malah tertawa terpingkal. Kalau kau masih bimbang dengan kontrak kerjasama ini, tidak apa-apa, Mas. Sofia menarik berkas itu kembali. I think ini rencana yang sangat perfect dan aku juga menjamin kalau perusahaanmu tidak mungkin rugi. Pasti untung. Urusan bicara, Sofia tidak terlalu mahir.